أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji satu fenomena di mana dalam tradisi masyarakat kita masih ada fenomena kepercayaan merasa misalnya ada tanda-tanda sial, ada tanda keberuntungan, merasa ada tanda-tanda sial dalam kehidupan kita, terutama ketika melihat sesuatu, misalnya ada burung gagak terbang di malam hari atau hantu ya. Lalu kita berkesimpulan, wah ini akan ada yang meninggal nih. Atau kita mau pergi tiba-tiba kejatuhan cicak. Ketika kita mau pergi ada kejatuhan cicak, ada orang kadang berkesimpulan, wah ini akan ada nggak baik nih misalnya. Ini kepercayaan pada sesuatu yang dalam Islam ini sangat dilarang. Termasuk bahkan ini yang sangat umum terjadi. Kalau kita masuk ke hotel atau mall yang lumayan tinggi, seringkali kita menemukan tidak adanya angka 13. Di situ setelah 12 langsung 14. Banyak seperti itu kan. Apa yang terjadi? Fenomena apa yang terjadi? Fenomena adanya anggapan sial. Angka sial, 13 angka sial. Nah, ini nggak boleh ada. Sehingga dibuatlah seperti itu. Atau hari Rabu misalnya, di bulan Shofar terakhir adalah hari yang sial, jangan keluar rumah. Bahkan di situ sampai ada hadis-hadis yang ternyata hadis-hadisnya banyak palsu, ciptaan karangan yang dibuat-buat untuk menguatkan mereka. Bagaimana sebenarnya Islam menjawab ini? Pekan lalu kita ingat ada Muktamar Muhammadiyah di Solo. Ini muktamar yang sangat luar biasa karena di situ menggunakan untuk pertama kalinya barangkali bagi sebuah ormas besar di Indonesia menggunakan sistem e-voting, sehingga seakan senyap tiba-tiba sudah terpilih. Nah, yang unik di situ bukan soal muktamarnya bagi saya. Muktamarnya adalah sesuatu yang layak diapresiasi dengan menentukan dengan memilih pemimpin baru dengan menggunakan sistem e-voting, itu adalah sesuatu yang perlu diapresiasi. Begitupun misalnya di KAHMI, Munas KAHMI. Tapi ada sesuatu yang menarik. Apa yang menarik itu? Jumlah formatur untuk menjadi pemimpin di situ dipilihlah 13 orang. Nah, kenapa? Ini perlu dipertanyakan, kenapa 13? Kok bukan 10 misalnya? Kenapa bukan 9 seperti Munas KAHMI kemarin di Palu? Atau seperti pimpinan KPK misalnya? Kenapa kok enggak 5 orang? Kenapa kok Muhammadiyah memilih angka 13? Ternyata kalau kita coba dalami, itulah cara Muhammadiyah menyampaikan dakwah dengan kode, membantah orang-orang yang selama ini punya anggapan bahwa 13 adalah angka sial. Muhammadiyah ingin menepis itu. Apa yang terjadi? Faktanya ketika Muhammadiyah melakukan itu sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, nggak ada angka sial bagi Muhammadiyah. Nggak ada kesialan yang terjadi dengan organisasi, salah satu organisasi terbesar di Indonesia ini. Bahkan bisa dikatakan Muhammadiyah termasuk salah satu organisasi paling sukses dalam membina, menjalankan roda organisasinya. Bahkan saat ini bisa dikatakan organisasi paling kaya, dan kekayaannya bisa menyaingi atau bahkan bisa mengimbangi negara Indonesia. Negara bahkan saat ini punya hutang sampai triliunan kepada Muhammadiyah.
Artinya ada angka, ada kepercayaan yang oleh Muhammadiyah ingin ditepis. Tidak ada angka sial. Dan ini sejalan dengan Islam. Islam memang sangat menepis hal-hal seperti itu. Apa dalam Islam? At-tiyaratu syirkun, kata Nabi. Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, at-tiyaratu syirk. At-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu syirik, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik, kata Nabi. Wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa tiarah itu syirik. Wa ma minna illa, dan setiap kita pasti pernah mengalaminya. Walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Tetapi Allah menghilangkan tiarah itu bitawakul, dengan adanya rasa tawakal kepada Allah, rasa berserah diri kepada Allah. Nah, lalu apa tiarah itu? At-tiarah huwa tasya'um. Tiarah itu merasa sial. Merasa sial dari apa? Minasyai'i al-mar'i awil masmu'. Dari sesuatu yang dilihat atau yang didengar. Jadi kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, kemudian terbangun, ada konstruksi yang terbangun dalam pikiran kita, dalam hati kita, perasaan sial. Wah, saya melihat ini, jangan-jangan ini jadi tanda sial. Tidak. Hilangkan tanda-tanda itu syirik. Hilangkan. Kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, atau dari kita bisa melihat dari anggota tubuh kita, kita merasakan seperti ada kedutan di dahi misalnya, lalu kita, atau di mata, lalu kita menyimpulkan, wah, ini akan dapat keberuntungan, atau ini akan ada tanda sial misalnya. Tidak ada yang bisa memberikan keberuntungan atau kemudaratan, keburukan, kecuali semuanya atas izin Allah. Jadi tawakal, serahkan kepada Allah. Kenapa? Kata Allah di surah Al-An'am itu ayat 17, Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyamsaskallahu, jika Allah ingin menimpakan bidurrin, ingin menimpakan kemudaratan, keburukan pada kamu, kata Allah, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak akan ada orang yang mampu membendung itu, mampu mengangkat atau menghilangkan kemudaratan itu, keburukan itu, illahu, kecuali Allah. Artinya, kalau ada orang yang merencanakan sesuatu, ataupun ada yang misalnya alam yang kita percaya akan terjadi keburukan, tidak. Yang bisa ngatur, yang bisa memberikan keburukan ataupun bahkan kebaikan hanya Allah. Yang bisa membendung hanya Allah. Yang bisa menyukseskan, memberi hanya atas izin Allah. Disinilah fungsi bahwa kita harus selalu senantiasa bersandar, menyerahkan diri kepada Allah. Apapun yang kita lihat. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan jika ada tanda-tanda seperti itu, maka yang paling baik adalah husnudzan. Imam Al-Munawi yang mengutip dari Imam As-Suhaili mengatakan bahwa tiarah itu atau merasa sial itu hanya terjadi pada orang yang beranggapan sial, menganggap adanya sial, maka yang terjadi, kata beliau, itu akan terjadi sial beneran. Kenapa? Karena Allah itu inda dhanni abdi, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Saya ini tergantung pikiran hambaku, tergantung prasangka hambaku. Kalau hambanya sudah membangun pikiran, image negatif, maka yang terjadi akan seperti itu beneran. Oleh karenanya, hilangkan itu. Tidak ada angka yang buruk, tidak ada hari yang buruk. Semua hari itu asalnya dari Allah. Kata beliau, idil ayyamu kulluha lillah, la tadurru wa la tanfa'u bidatiha. Hari-hari itu semuanya milik Allah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat ataupun memberikan manfaat. Jadi mau hari Senin, oh ini hari baik, ini hari buruk, kalau hari ini jangan bepergian,
Ya ini kalau hari ini mau bepergian bagus ini. Semua baik. Tanamkan keyakinan kepada Allah, semua baik. Dan ingat, yang terjadi insya Allah apa yang kita pikirkan itu. Kalau kita sudah berpikir ini baik, ini baik, ini baik, bismillah. Bawa nama Allah selalu, lekatkan nama Allah dalam diri kita, tawakal, serahkan kepada Allah, insya Allah akan banyak kebaikan di situ. Dan sejatinya apa yang kita kenal sebagai tatawur ini atau prasangka sial ini, anggapan-anggapan adanya kesialan ini sejatinya sudah sejak Fir'aun. Ketika Allah mengazab Fir'aun dengan kekurangan harta, dengan penyakit, maka Fir'aun langsung menuduh Nabi Musa sebagai penyebabnya. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Dalam surah Al-A'raf ayat 131 Allah berfirman dan mengisahkan tentang bagaimana Fir'aun dan kroni-kroninya ketika mereka disiksa oleh Allah dengan satu keburukan, ketika kebaikan yang terjadi kepada mereka, apa kata mereka? فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Kalau ada kebaikan yang terjadi pada mereka, mereka mengatakan ini berkat usaha kami, ini karena perjuangan kami. Tetapi وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى. Ketika yang terjadi keburukan, maka mereka melakukan tior, yattayyaru bi Musa. Mereka melakukan tior dan yakni anggapan sial kepada Nabi Musa wa man ma'ahu dan para pengikutnya. Padahal ala innama ta'iruhum indallah. Ingatlah sesungguhnya nasib mereka indallah, berada di sisi Allah, di tangan Allah nasib mereka. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Nah, inilah cara kita mengembalikan semua persoalan kepada Allah. Hilangkan anggapan bahwa ini membawa sial, ini membawa keberuntungan, ini membawa keajaiban. Tidak. Langsung innama ta'iruhum indallah. Nasib kita, nasib mereka, nasib siapapun indallah, ada di sisi Allah. Disinilah perlu tawakal. Kalau sudah terjadi yang buruk, sudah pasrahkan kepada Allah. Langsung berpikir positif, Allah Maha tahu dengan apa yang terjadi. Kita langsung berpikir positif, tanamkan hikmah-hikmah, tanamkan bahwa rencana Allah pasti yang terbaik. Manusia mengusahakan A, B, C, silahkan. Tetapi ketika yang terjadi adalah sesuatu yang di luar rencana kita, yang di luar kehendak kita, jangan menyalahkan. Oh, karena tidak lewat sana, coba lewat sana, nggak akan kecelakaan, nggak begitu. Bahkan ada dalam satu hadis, fa inna law minus syaitan. Sesungguhnya law mengandai-ngandaikan sesuatu. Law itu artinya seandainya. Minus syaitan itu dari setan. Misalnya kita tadi siap kecelakaan karena lewat jalur sana. Kita lalu berandai-andai, coba tadi jangan lewat sana, mungkin nggak akan kecelakaan. Tidak. Itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya takdir Allah. Katakan saja qadar Allah, Allah sudah menakdirkan. Yakinkan bahwa takdir Allah pasti itulah yang terbaik. Karena kenapa? Kalau kita masih mengungkap, menyebut seandainya, itulah cara setan membuat hati kita tidak menerima akan ketentuan Allah. Digoda hati kita, dirayu, dibuat berandai-andai. Kalau kita langsung tawakal, pasrahkan kepada Allah, udah, mungkin inilah yang terbaik. Begitu, terima. Qadar Allah sudah menentukan. Insya Allah ini yang terbaik. Dan orang yang seperti itu, insya Allah melalui musibah misalnya, bisa jadi Allah akan mengangkat derajatnya. Allah hapus dosa-dosa mereka. Kafar. Karena sesungguhnya apa yang terjadi kepada manusia itu bisa menjadi kafar, penebus dosa. Nah, disinilah fungsi kita terus memperbaiki dan meyakini
bahwa tidak ada tanda kesialan ataupun tanda keberuntungan, semua berasal dari Allah. Allah yang akan memberi dan Allah juga yang akan mencabut keberuntungan ataupun akan memberi kesialan itu, bukan dari benda-benda. Di masa jahiliyah juga terjadi, ketika ada burung gagak, burung hantu di malam hari terbang, langsung kita menang. Masyarakat waktu itu menanamkan, wah ini akan ada yang meninggal. Dan ini saudara-saudara masih terjadi hingga saat ini di sebagian daerah, di sebagian wilayah. Orang masih percaya dengan tanda-tanda seperti itu. Ini harus dihapuskan. Barangkali ini menjadi kajian kita siang ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.